kita sudah masuk kepada protista mirip hewan. Nah, tadi kita sudah ulas, kita sudah diskusi sedikit mengenai kenapa sih dia digolongkan kepada protista mirip hewan. Ternyata ciri-cirinya yaitu memiliki kemiripan dengan hewan, di mana dia memiliki alat gerak untuk berpindah tempat dan untuk mencari makanan dan untuk melindungi dirinya. Nah, tadi juga Ibu dan Ananda semua sudah membahas mengenai ada 4 pengklasifikasiannya berdasarkan alat geraknya. Benar? Benar, Bu. Ada yang bisa menyebutkan apa keempat itu? Iya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Winnie. Yang pertama ada rhizopoda, Bu. Ada rhizopoda. Ada flagellata. Yang kedua ada Flagellata. flagellata, ya. Yang ketiga ada ciliata. Iya, benar. Dan yang terakhir ada sporozoa, Bu. Ada sporozoa ya. Ya, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih, Winnie. Nah, Anda semua, ada 4 pengklasifikasian dari protista mirip hewan. Nah, di sini Ibu ingin Ananda bekerja dalam kelompok diskusi masing-masing. Nanti Ibu akan bagi kelompoknya. Untuk hari ini kita ada berapa orang yang hadir? Hari ini ada 20 orang, Bu, karena ada yang sakit, jadi 20 orang hadir hari ini, Bu. Oh, karena ada yang sakit, jadi kita di sini ada 20 orang ya. Iya, Bu. Jadi karena kita ada 4 pokok bahasan, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Berarti satu kelompoknya ada 5 orang. ya, benar sekali. Jadi ada 5 orang ya. Nah, apa yang akan dibahas dari keempat sub ini? Ada yang ingin mengetahui nggak tentang keempat ini? Ada apa sih yang ingin diketahui gitu loh? Ada? Ada, Bu. Ya, silahkan Iva. Iva mau tahu tentang klasifikasi rhizopoda, Bu. Oh, tentang klasifikasi. Baik. Jadi dia ada pengklasifikasiannya lagi ya. Yang pertama ada tentang klasifikasi. Nah, ada yang penasaran nggak sih tentang, kan dia perbedaannya alat gerak nih. Untuk reproduksinya berbeda nggak sih? Nah, ada yang udah tahu? Belum ya? Nah, ini kita cari bersama-sama ya. Iya, Bu. Bagaimana reproduksinya. Nah, tadi kita sudah membahas juga bahwa alat geraknya ini juga membantu dia dalam mencari makanan. Nah, kita akan lihat juga bagaimana sih dia menggunakan alat geraknya untuk dia memperoleh makanan. Jadi, dalam memperoleh makanan, kita juga akan lihat ya. Iya, Bu. Nah, terlepas dari ini, Ibu ingin kalian menyebutkan ciri-cirinya. Ini yang umum atau yang spesifik dari keempat pengklasifikasian ini ya. Ya, Bu. Nah, jadi silahkan per masing-masing kelompok. Nanti kelompok 1 akan membahas mengenai rhizopoda. Kelompok 2 akan membahas mengenai flagellata. Yang kelompok 3 akan membahas ciliata, dan yang kelompok 4 akan membahas mengenai sporozoa. Ada yang bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, untuk pembagian kelompoknya kita ada 5 ya. Iya, Bu. Baik, kelompok 1 ada Iva. Tunggu sebentar, Ibu lihat daftar hadir ya. Iya, Bu. Baik, kelompok 1 Iva, Winnie, Weni, Richard sama Putu. Oke, kelompok 1 di ujung sebelah kanan Ibu ya. Baik, Bu. Ya, Kak, baik. Yang kelompok 2 silahkan kepada Angel, Suci, Zia, Rara, dan Diki. Itu di depan kelompok 1 tadi. Nah, untuk kelompok 3 kepada siapa lagi nih yang belum? Oh iya, banyak lagi ya. Desta, Ruri, Indah, Merlin, sama Ica. Itu kelompok 3 ada di samping kelompok 1. Untuk kelompok 4
ada Mei, ada Loli, ada Sukma, ada Randi, ada Yogi, itu di depan kelompok 3. Nah, untuk kelompok 5 dia akan ada di sini. Itu ada Rindang, ada Luffy, ada Suci, ada siapa lagi yang belum tersebut? Iba sudah? Udah Bu. Tito belum Bu? Ada Tito, iya Tito. Maaf Ibu ya Tito. Tito sama satu lagi Iqbal Bu. Iqbal. belum, Oh Bu. iya Iqbal ya. Kelompok 5. Nah, silahkan didiskusikan. Nanti 20 menit cukup ya waktunya untuk mencari bahannya. Ada di bawah buku paketnya. Ada Bu. Ya, silakan digunakan sumber yang ada. Nanti kalau jika ragu silakan bertanya ke Ibu. Nah, nanti 30 menit sebelum waktu berakhir kita akan presentasi dan kita akan diskusikan ini. Ada dipengerti? Ada Bu. Baik, silakan dikerjakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 Bu. Oh iya, kelompok 1. Ada yang diragukan? Sepertinya tidak Bu. Oh, untuk ciri-cirinya sudah? Sudah Bu. Apa contohnya? Coba dikasih tahu Ibu sedikit. Yang pertama dia uniseluler Bu. Iya. Ya, lanjut. Yang kedua dia heterotrof. Dan yang ketiga bergerak dengan pedopia secara amoeboid Bu. Ya, benar. Nah, dicari lagi ya untuk gimana reproduksinya, cara makannya. Jadi baru sampai ciri-ciri itu ya. Iya Bu. Ya, untuk klasifikasinya nanti cukup yang garis besarnya saja. Nah, nanti dipresentasikan ke depan ya. Oke Bu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak, cukup. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Oke Bu. Baik Ananda semua, waktu diskusi sudah habis. Ya, sekarang kita akan masuk ke presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Apa kelompok 1 sudah siap? Sudah Bu. Ya, silakan. Siapa yang menjadi perwakilannya? Iba Bu. Ya, silakan Iba maju. Baik, kita dengarkan hasil dari diskusi kelompok 1. Tidak ada yang bersuara ya. Kita dengarkan dengan seksama. Baik, silakan Iba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Latifah, perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang rhizopoda. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi rhizopoda, cara reproduksinya, ciri-cirinya, serta cara memperoleh makanan. Yang pertama, saya akan membahas tentang klasifikasinya. Berdasarkan habitatnya, klasifikasi rhizopoda dikelompokkan menjadi 4, yaitu Ectamoeba, yang kedua Entamoeba, yang keempat Cercozoa, dan yang keempat Foraminifera dan Radiolaria. Yang kemudian yang akan saya bahas selanjutnya yaitu reproduksinya. Reproduksi rhizopoda secara aseksual dengan pembelahan biner. Kemudian cara memperoleh makanan. Rhizopoda mencari makanan dengan memangsa alga lain dengan menangkapnya menggunakan Pseudopia. Makanan yang ditangkap lalu ditelan melalui sitostama secara endositosis, lalu menuju vakuola makanan untuk dicerna. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri rhizopoda. Yang pertama uniseluler, yang kedua heterotrof, yang ketiga bergerak dengan Pseudopia secara amoeboid, yang keempat mencari makanan dengan memangsa alga lain, yang kelima reproduksinya secara aseksual. Demikianlah hasil diskusi kelompok 1. Jikalau ada salah dan jangkal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, 4 kelompok tadi sudah tampil mengenai Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Nah, ada nggak di sini yang masih ingin dipertanyakan? Bu, Ya, silahkan Winnie. ya di sini saya mau bertanya Bu.
kaki semu dari rhizopoda tuh apa ya maksudnya, Bu? Ya, kaki semu ya. Jadi dia kaki tapi semu. Jadi agak membingungkan kita ya. Ya, Bu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 1 bahwa rhizopoda itu bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu. Nah, kenapa dia dikatakan kaki semu? Karena dibilang kaki dia tidak seperti kaki. Oke? Karena pseudopodia itu merupakan juluran dari sitoplasmanya. Dia membelah, menjulur, mengeras, dan menjulur lagi. Jadi seperti juluran-juluran yang nanti akan berfungsi sebagai kakinya. Maka dari itu dia dikatakan sebagai kaki semu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, sepertinya tidak. Alhamdulillah untuk materi dan diskusi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya bisa tinggal di kepala Ananda dan nanti pada saat ujian dan kedepannya itu tidak ragu lagi. Oke? Oke, Bu. Baik, mungkin hanya sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf jika Ibu ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.